Oke, kembali lagi dalam modul Rapid Prototyping. Kali ini kita akan belajar mengenai teori dari Rapid Prototyping. Dengan referensinya yaitu buku Desain Produk Inovatif dan Inkubasi Bisnis Kompetitif dari Alpha. Nah, apa itu prototyping? Prototyping sendiri merupakan salah satu step untuk merealisasikan produk. Dapat dilihat di sini, terdapat di antara detail design dan production. Nah, jadi setelah teman-teman mengkonsep dari bagaimana desainnya dan sudah memiliki detail desainnya seperti apa, sebelum kita melangkah ke tahap produksi, kita perlu melakukan prototyping agar kerugian karena gagal produksi dapat ditekan. Jadi kita akan melakukan prototyping yang merupakan termasuk dalam production cycle time atau TC. Dan TC sendiri akan berpengaruh pada time to market. Nah, untuk sekarang ada salah satu metode rapid prototyping, yaitu prototyping dengan waktu yang lebih singkat. Karena dengan lebih singkatnya waktu dari prototyping, maka time to market otomatis akan semakin turun signifikan. Nah, dan ini akan juga berpengaruh pada semakin cepat kita mengeluarkan produk dibanding kompetitor, maka semakin besar peluang kita bisa menguasai market atau pasar. Dan salah satu proses yang memakan waktu dan biaya cukup banyak adalah prototyping, dikarenakan kita di sini melakukan trial and error, di mana rapid prototyping merupakan salah satu solusi dari lama dan biaya yang membengkak pada prototyping. Nah, untuk tipe prototyping sendiri terbagi jadi sumbu fokus komprehensif atau FK pada sumbu horizontal dan sumbu AK atau analitik fisik pada sumbu vertikal, seperti disajikan pada gambar. Nah, fokus komprehensif sendiri dapat diartikan semakin banyak kita menaruh sebuah fitur dalam produk kita, itu akan masuk ke ranah komprehensif. Dan semakin kita fokus pada salah satu fitur saja, itu akan masuk ke ranah fokus. Nah, selanjutnya untuk sumbu berikutnya yaitu fisik analitik. Untuk fisik sendiri, prototipe akan berbentuk nyata atau fisik dapat dipegang. Dan untuk analitik, berbentuknya lebih ke formula matematis, model maupun visual, jadi belum berbentuk fisik. Nah, selanjutnya untuk fungsi prototyping sendiri kita bagi menjadi 4, yaitu learning. Jadi kita akan belajar apakah itu prototipe tersebut akan bekerja kalau diimplementasikan atau diproduksi, dan apakah sesuai dengan demand yang diinginkan oleh pelanggan. Fungsi selanjutnya yaitu communication. Jadi sebelum kita memproduksi sebuah produk pada sebuah perusahaan, pastinya kita akan menanyakan pada top management. Kita sebagai developer menanyakan kepada top management apakah produk kita layak untuk diproduksi atau tidak. Jadi lebih gampang untuk menunjukkan prototipenya. Selanjutnya untuk integration. Jadi untuk produk yang memiliki banyak part dan banyak fungsi, biasanya kita memerlukan beberapa part yang digabungkan. Nah, di sini peran prototipe sangat besar, yaitu ketika misal prototipe kita produksi dan ternyata tidak cocok dengan salah satu part lainnya, maka kita dapat melakukan prototyping ulang dan desain ulang. Namun ketika kita langsung memproduksi, ini akan menyebabkan biaya yang membengkak dan waktu yang cukup lama untuk dari awal lagi. Terus selanjutnya untuk milestone. Jadi milestone sendiri untuk mendemonstrasikan tujuan dan progres dari perancangan sebuah produk. Jadi misal teman-teman developer produk di sini akan mendevelop produk A, dan untuk top manajemennya perlu untuk follow up dong. Jadi misal udah sampai mana nih progresnya, udah part apa aja yang jadi teman-teman bisa menunjukkannya dengan prototyping. Karena kalau produksi langsung ya balik lagi akan memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Oke, setelah teman-teman mempelajari tentang tipe dan fungsi prototipe, kedua hal tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. Yang pertama, tipe fokus analitis atau prototipe masih berbentuk model matematika dan terfokus pada beberapa fitur atau satu fitur saja. Prototipe tersebut biasanya digunakan untuk learning saja, karena ia belum berbentuk fisik, tidak bisa dikomunikasikan kepada orang awam atau orang di luar
developer dari produk sendiri, misal untuk top management atau untuk divisi lainnya. Dan juga untuk integration sendiri cukup sulit karena tidak ada bentuk fisik yang dapat kita gambarkan untuk menghubungkan antar partnya. Selanjutnya untuk prototype dengan tipe fokus physical, yaitu dengan prototype yang sudah berbentuk fisik dan juga fiturnya fokus pada satu atau beberapa fitur saja. Ini difungsikan untuk learning dan communication karena sudah berbentuk fisik, dapat dibayangkan oleh divisi lainnya. Namun karena ini fokus, jadi untuk partnya lebih minimal daripada yang komprehensif. Jadi untuk integration sendiri masih kurang karena biasanya sudah terfokus pada satu fitur, tidak perlu mendemonstrasikan bagaimana fitur A dan B itu akan terintegrasi, maka untuk fungsi integration masih kurang. Dan untuk milestone sendiri karena dia terfokus pada satu fitur atau beberapa saja, tidak terlalu dibutuhkan untuk milestone. Selanjutnya untuk tipe comprehensive physical, yaitu prototype yang sudah berbentuk fisik dan juga fiturnya sendiri sudah hampir lengkap dan memenuhi beberapa banyak fitur. Ini difungsikan untuk keempat fungsi prototype, yaitu learning, communication, integration, dan milestone. Karena sudah cukup lengkap. Dan dapat digarisbawahi untuk tipe prototype yang satunya, yaitu comprehensive analytical. Ini sangat jarang digunakan karena dia memiliki fitur yang banyak dan masih berbentuk model matematis. Kita bayangkan saja ketika fiturnya satu saja, model matematisnya sudah banyak banget. Apalagi kalau kita fiturnya banyak dengan menggunakan metode analytical. Nah, itu makanya sangat dihindari ketika kita membuat prototype. Selanjutnya, setelah pada awal tadi kita sudah mengetahui bagaimana prototype dan apa saja tipenya, fungsinya, kita masuk ke salah satu rapid prototyping yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu metode prototyping yang berkembang saat ini agar meningkat time to market. Nah, salah satu metode dari rapid prototyping sendiri adalah additive manufacturing technology. Nah, di sini inputnya sendiri ada CAD model yang biasanya teman-teman pelajari pada semester 1 di Gamtek. Terus ada physical object, biasanya berbentuk poin-poin, dan ketika teman-teman punya alat seperti 3D Designer atau CMM, ini dapat kita jadikan sebagai input. Ada juga untuk X-ray dan magnetic resonance. Nah, untuk selanjutnya ada metode-metode dari additive manufacturing, yaitu ada laser sintering, laser cutting, banyak sekali metodenya. Silahkan nanti teman-teman pelajari, cari materinya di YouTube ataupun buku yang teman-teman miliki. Misalnya untuk material sendiri ada padat, cair, dan gas. Dan tipe dari materialnya dibagi menjadi dua, yaitu food and medical grade dan non-food or medical applications. Nah, untuk aplikasinya sendiri, additive manufacturing technology ini tipenya dibagi menjadi prototype dan bisa juga part yang sudah berfungsi. Nah, dalam modul kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu metode rapid prototyping, yaitu FDM, Fuse Deposition Modeling, yaitu 3D printing. Untuk mempelajarinya silahkan teman-teman tonton video setelah video ini.